Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Ibu harap anak didik ibu masih tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama saya Ibu Silitonga dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah materi dari kelas 8 bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ibu harap anak didik ibu sudah mempersiapkan diri agar bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah siapakah Roh Kudus itu? Ibu sudah menyiapkan satu buah video. Silakan kamu tonton dan kamu simak video yang akan Ibu bagikan berikut ini. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, apakah pengenalan kita terhadap Roh Kudus hanya terbatas sebagai kekuatan saja? Apakah kita mengenalnya sebagai pribadi yang sedang berkarya di dalam kita? Pengenalan Roh Kudus yang tepat akan mempengaruhi sampai taraf bagaimana pengalaman kita akan diri Allah. Mari kita melihat 4 butir pengenalan terhadap Roh Kudus yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus ialah Allah Tritunggal yang datang dan tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 Tuhan Yesus berkata, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 20 berkata, "Dan aku di dalam kamu." Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh yang diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saat kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, Bapa, Putra, dan Roh akan datang dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja saat kita percaya. Roh Kudus bersaksi tentang diri Kristus kepada kita dan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian Roh Kudus melahirkan kita kembali di dalam Roh untuk mendapatkan hidup kekal Allah dan menjadi anak Allah. Ketiga, Roh Kudus sedang beroperasi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memperbarui kita dan tinggal di dalam kita untuk membagikan kekayaan Allah. Roh Kudus mengurapkan unsur diri Allah dan menyalurkan sifat kudus Allah sehingga kita dapat dikuduskan. Roh Kudus sedang mengubah kita menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa dalam pelayanan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan memberi kita berbagai karunia untuk melayani Allah. Puji Tuhan, betapa ajaibnya karya Roh Kudus yang dapat dialami dengan kaya dan luar biasa. Anak didik ibu semua, setelah tadi kamu menonton video yang ibu bagikan, dari situ bisa kita dapat apa jawaban dari pertanyaan kita yang tadi. Roh Kudus adalah yang pertama pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga adalah Roh Kudus diam di dalam kita.
Jadi Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam diri pengikut Kristus yang sejati. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di surga, Roh Kudus bukanlah suatu yang samar, bayangan halus, maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Dia adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Anak. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita percaya Allah yang Esa, dan di dalam Alkitab yang Esa itu terdapat 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah satu Allah yang memiliki 3 pribadi. Kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah satu Allah yang memiliki 3 pribadi. Seperti gambar yang Ibu buat di sini, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan Anak. Seperti yang Ibu buat di gambar seperti ini, tapi mereka adalah Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang kita lihat istilah Roh Kudus dalam Alkitab. Di sini Ibu buat gambar para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang disimbolkan dengan lidah api yang berada di atas kepala mereka. Kita lihat istilah Roh Kudus dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, istilah Roh Kudus adalah ruah. Itu dalam bahasa Ibrani artinya angin. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada pribadi ketiga tersebut, bahwa dia tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi dapat kita rasakan apabila ia menyatakan diri dalam hidup kita. Dalam Perjanjian Baru, istilah Roh Kudus adalah pneuma. Dalam bahasa Yunani artinya roh atau jiwa. Sebutan lain untuk Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos ini artinya adalah penolong, pembela, penghibur, dan penasehat. Itulah beberapa istilah Roh Kudus dalam Alkitab. Sekarang kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama berhubungan dengan penciptaan. Menciptakan alam semesta. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sini menunjukkan bahwa Roh Allah itu ikut serta dalam penciptaan. Kemudian yang kedua, memelihara alam semesta. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 104 ayat 30. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah berhubungan dengan Alkitab. Apa maksudnya? Ini yang pertama adalah mewahyukan dan menginspirasikan. Bisa kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Mewahyukan itu artinya Roh Kudus memberitahu rahasia Allah kepada para penulis Alkitab dan memberi inspirasi sehingga penulis Alkitab itu menuliskan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pesan kepada orang percaya. Yang kedua, memberi penerangan. Bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Artinya bahwa Roh Kudus memberikan kita pengertian pada saat kita membaca Alkitab tersebut. Kita mengerti, kemudian kita merenungkannya dan melakukannya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ibarat yang gelap diberi lampu penerang sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Jadi Roh Kuduslah yang membantu kita untuk mengerti
kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah berhubungan dengan orang yang tidak percaya. Roh Kudus bukan hanya ada pada orang percaya, tetapi juga Roh Kudus itu ada pada orang yang tidak percaya. Artinya, Roh Kudus di situ bekerja menginsafkan akan dosa, kemudian memberikan kebenaran, kemudian akan memberikan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Jadi Roh Kudus itu bekerja agar orang yang tidak percaya supaya mengenal dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang keempat berhubungan dengan orang yang percaya. Ini ada 4. Yang pertama adalah tinggal diam dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kemudian yang kedua adalah memberi karunia rohani. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan karunia-karunia rohani kepada orang yang percaya. Tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Yang ketiga adalah menghasilkan buah roh. Jadi orang yang sudah didiami oleh Roh Allah, Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Kemudian yang keempat adalah memberikan penghiburan atau pembelaan. Jadi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus akan dimampukan untuk memberikan penghiburan dan pembelaan kepada sesamanya. Yohanes 16 ayat 7. Anak didik ibu tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah menjanjikan akan ada penolong yang lain. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu adalah janji Yesus sebelum Yesus meninggalkan dunia ini. Dia menjanjikan akan ada penghibur, yaitu Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Di situ ada kata penghiburan. Kata penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris. Kata comfort yang merupakan akar kata comforter berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu com artinya bersama-sama dan port artinya kekuatan. Jadi kata comfort atau menghibur itu artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan dan menguatkannya. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yaitu menghibur dan menguatkan. Sekarang kita lihat peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Yang pertama, mengajar hidup orang beriman. Yang kedua, memberikan kekuatan dan semangat baru. Yang ketiga, mengingatkan semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, memanggil ke dalam hidup yang baru bersama Yesus. Yang kelima, memperbaharui akal budi sehingga serupa dengan Kristus. Jadi ada 5 poin di sini yang menjadi peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat.
Sekarang kita masuk evaluasi. Jadi evaluasi ini tujuannya agar ibu bisa mengetahui sampai di mana anak didik kami semua sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, tuliskan pemahamanmu tentang Roh Kudus. Yang kedua, tuliskan peranan atau pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana menurutmu ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dan yang keempat, buatlah kesimpulan tentang materi Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Jadi anak didik ibu buat apa kesimpulanmu tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.